Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi portal 1111. Em, Seperti yang kemarin gue udah cerita, sebutkan di energi hari ini. Kemarin apa 2 hari yang lalu ya? 2 hari yang lalu kali, gue lupa. Energi 1111 adalah di mana portal, ya, ada portal yang menghubungkan antara duniawi dan spiritual. Oke. Dan spirit gitu. Spiritual dan arwah-arwah gitu. Yang mana kita adalah istilahnya duniawi dan spiritual, artinya heaven and earth gitu. Surga dan bumi, karena kita adalah jembatan itu. Nah, portal itu terbuka di 1111, yang mana kita pun terhubung antara spirit-spirit, ya, arwah-arwah. Dan kalau kita penuh, kesadaran kita penuh, ya, kita juga bisa mendapatkan message-message dari leluhur, ya, untuk kita bisa secara penuh mengilhami gitu, secara penuh mengilhami dari generasi ke generasi untuk kepuasan batin kita sendiri dan merealisasikannya di material world, di dunia material. This is kita meng-create heaven on earth gitu. Oke, kita lihat ya. Ini kalau kalian lihat banyak banget ya. Ya dong. Gue campur The Good Tarot sama Mystical Shaman, gue campur. Kita lihat ya. Kita lihat energinya. Whoops. Gue akan buka 9 kartu, yang mana past, present, and future. Oke. Past, present, future. Yang akan gue mulai, kartu pertama gue mulai dari jantung, dari reading itu sendiri. Anjir, tau gak yang jatuh apa? Eagle. Udah pada tahun dong eagle itu apa. Ngocoknya susah, Bu. Ya kalau emang harus keluar, nanti akan keluar lagi ya kartu si eagle itu. Kita lihat apa dampaknya portal 1111 ini buat kita. Apa message dan energinya. Jadi kalau memang kita harus bisa menchannelkan, mempersiapkan energi kita sendiri masing-masing besok. Jadi karena 11-11 itu besok ya, bukan hari ini. Yang pasti heaven on earth itu apapun yang terbaik buat kita masing-masing di dalam prosesnya masing-masing. Dan kita akan ambil kolektif energi dari portal 1111 itu. Jadi tetap tidak ada nama kalian, bahkan zodiak kalian. Kita hanya mencoba membaca energi yang tersiratkan melalui simbol-simbol. Yang kalau kalian ingin menggunakannya dan memanfaatkan energi itu untuk kepentingan kalian sendiri, monggo banget. Sulit banget ya.
Ini jantung, center of the reading ya, jantung bacaan kita kali ini. Ace of Air, Ace of Swords. The recent past, Ghost Dance. Kamu nggak bisa lihat ya? Ya udah. Heart of Sky. The O. Present sekarang. The Moon. The Hunter. Near future, the medicine wheel. The staff. The serpent. Wow. Wow, wow, wow. Dari semuanya yang gue campur ini, dari Good Tarot keluarnya cuma satu, yaitu di jantung bacaannya Ace of Swords. Selebihnya Mystical Shaman. Subconscious Mind, Child. Kita adalah semua anak-anak. The Moon. Supaya kalian bisa ngeliat gimana ya? Sini deh. Child, the Moon. The Middle World. Jaguar. Coyote. Thunder. Flow. Journey. Dah, cukup. Habis itu Lower World, nggak usah ya, nggak usah. Earth. Oke. Kita lihat di sini subconscious mind ya. Dengan energi the child, subconscious mind kita, alam bawah sadar kita ini adalah semuanya. Kita ini adalah anak-anak. Enggak masalah umur kalian berapa. Kita semua adalah anak-anak. Di setiap individu ada our inner child ya. Kita bisa kembali lagi menarik keluar jiwa anak-anak kita ya, untuk bisa lebih genuine atau polos ya, untuk bisa lebih terbuka dan mengenal arti dari bahagia itu sendiri. Dengan segala keingintahuannya, dia ingin belajar, membuka diri ya, mencoba untuk memahami, menyerap energi yang ada. Belajar juga untuk percaya. Anak kecil ya, itu selalu percaya. Mau kita kasih dongeng apa, cerita apa juga dia percaya. The Moon, energi Pisces. The Sun konjang The Sun trine Neptune, energi Pisces. Tentang love life, kreativitas kita dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita untuk hubungan asmara ya. Mengungkapkan perasaan kita.
the middle word, portal 1111. Ini penghubung antara spiritual dan duniawi. Kita harus berada di sini kan. Kita harus bisa selaras untuk menjembatani dan merealisasikan, mengcreate yang tidak nyata menjadi nyata. Heaven on earth. Dan ini adalah waktu yang tepat. Kesuksesan itu terjamin kalau kita fokus pada yang terbaik untuk semua. Karena alam ini memberi tanpa kondisi dan selalu untuk semua. Gak pernah habis, Bu. Jaguar, binatang malam satu ini ya, dia bisa bergerak tanpa terdeteksi di siang atau malam. Dia intuisinya tajam. Dan dia bisa jadi leader yang dia sendiri sebenarnya nggak butuh jadi leader. Dan dia nggak butuh pengakuan untuk apapun yang memang dia sanggup lakukan. Coyote, manipulator, secret, tricky, ya. Hati-hati pada energi ini, karena ini adalah energi manipulator. Atau dia hati-hati dalam energi manipulator. Yang gue maksud adalah untuk mampu mengambil intisari dari sebuah event atau momen, ya, yang sangat mungkin adalah menjebak kita, kemungkinan untuk menjebak kita, hanya untuk meyakinkan keseriusan kita dalam menginginkan suatu hal. Dan dia juga yang akan ngetes kemauan kita itu juga. Dia juga yang akan memberi petunjuk kalau apapun yang kita lagi jalanin itu sesuai dengan arah kita atau enggak. Coyote ini energinya agak licik gitu lah. Thunder, aha moment. Kita diminta untuk siap menerima ya apapun yang surprise itu, kejadian-kejadian yang bisa jadi bikin kita shock, ya. Tapi kita diminta untuk siap menerima apapun itu dan bergerak bersamanya. Ini lightning juga seperti ini. Artinya kita harus siap menerima perubahan dan siap untuk beradventure apapun di depan kita. Kita harus bisa menerima dan menjawabnya dengan siap, yes. Karena itu akan membawa kita, apapun adventure-nya, apapun rintangannya, kita akan dibawa menuju kesuksesan kita. Flow, go with the flow. Naik itu kapal, jalan. Ini waktu yang tepat, karena kalau nggak sekarang, entah kapan itu kesempatan ada lagi. Oke. Habis itu lower world, yang kita akan, jadi gue cuman bilang ingetin aja kalau gitu. Ini ambil kesempatan ini, atau kita harus mendalami segala insecurity kita ke alam bawah sadar kita, karena kita belum sanggup, belum bisa menjawab kesempatan
yang sudah diberikan. Artinya kalau memang kita belum sanggup ya nggak apa-apa, bukannya salah, enggak. Artinya memang kita harus masih banyak yang dikerjakan, PR-nya masih banyak yang harus kita lakukan terhadap our own insecurities, sama kekhawatiran kita sama alam bawah sadar kita dan segala luka kita yang belum di healing. Yang baru saja lewat, The Ghost Dance. Sekali lagi, kemarin baru ini keluar kan, sekarang keluar lagi. Kemarin keluar, ini keluar lagi, dengan catatan selama kita belum bisa memaafkan apapun yang sudah lewat masa lalu, entah itu yang kita lakukan sendiri, entah itu leluhur kita, entah itu ayah kita, siapapun ya, selama kita belum bisa memaafkan termasuk diri kita sendiri di masa lalu kita ya, itu akan selalu menghantui. Kita harus bersyukur dengan apapun kesalahan itu yang kita anggap salah, padahal tidak ada yang salah. Oke, tidak ada yang salah. Semua itu terjadi karena memang harus terjadi. Hanya kitanya saja yang belum bisa memahami, karena kita belum mau menghadapinya. Hadapi, dapatkan pemahaman itu, jadilah dia menjadi suatu anugerah dan dia akan berhenti menghantui. Karena tidak ada yang tidak mungkin di hadapan cinta semesta. Karena semesta atau cinta itu sendiri tidak kenal baik atau buruk. Buat semesta, segala hal adalah baik. Kalau memang itu harus diberi label, semua hal itu adalah baik. Bagaimana kita memandangnya? Intuisi. Kita istilahnya gini, untuk menciptakan apapun, kenyataan yang ingin kita ciptakan, semesta akan mendukung. Pasang niat dengan etika dan detail, semesta akan mendukung segalanya untuk terjadi. Intuisi, ikutin intuisi kita, berteman dengan segala kegelapan yang ada di diri kita, karena kegelapan itu mampu memberi sinar hal-hal yang tidak biasanya. Bertemanlah dengan gelap, gitu maksudnya. Bertemanlah dengan gelap, karena tidak ada terang tanpa gelap. Bertemanlah, dia akan memberitahu nilai-nilai dari suatu kegelapan. The moon, dia siklusnya itu kan 28 hari ya. Dalam arti dia selalu new moon dan full moon ya. 14 hari. Yang mana 14 hari dia gelap, 14 hari dia mulai agak terang. Artinya lagi dia selalu balance di dalam siklusnya, menunjukkan diri setengah dia ke dalam. Jadi kalau emang kita udah terlalu lama di dalam, saatnya kita menunjukkan diri. Kalau kita selalu menunjukkan diri, ada saatnya kita harus refleksi. Lagi-lagi, ini energinya Pisces, Neptune. Neptune lagi retrograde di Pisces, yang mana sekarang itu ada di romance, love affairs, kreativitas, self expression, ingin memulai sesuatu yang baru,
dan juga tentang anak-anak. Ekspresikan dirimu, keluarkan apapun kebenaran yang ada di diri kita sendiri. Pencerahan, saatnya untuk nge-cut apapun yang sudah tidak, yang bukan kita lagi, yang sudah bukan kita lagi. Ini udah selesai, gue udah gak gini lagi. Kita di saat kita sadar penuh, ya, kita sekarang berbeda dengan kita tahun lalu, beda. Udah saatnya, ya, gua sekarang sama gua 5 tahun yang lalu udah beda. Pemahaman gua akan sesuatu pun juga berbeda. Jadi yang memang udah nggak kita perlukan lagi itu udah layaknya dibuang. Menemunuin otak, Bu. Menemunuin hati dan otak, pikiran. Jadi sulit kita untuk menerima hal-hal yang baru. Right? Kalau di ini bilangnya learn, unlearn, and relearn. Learn itu siklusnya gitu. Learn, unlearn, and relearn. Pelajari, keluarkan, pelajarin lagi. Padahal untuk satu hal yang sama. Baik lagi, perjalanan itu spiral. Kita akan energinya dapatnya itu lagi, tapi pemahaman yang berbeda. Okay. The Hunter, temukan, bikin, create peta kita sendiri sesuai jati diri kita. Nomornya 37. 10 artinya kita akan memulai sesuatu yang baru. Ya, kita sudah complete a cycle dan kita akan memulai sesuatu yang baru. Near future, the medicine wheel. Kita sudah melewati proses ini, healing ini. Kita diminta untuk keluar. Jangan lupa untuk keluar gitu. Jangan muter-muter di sini terus. Jangan healing terus. Keluar dengan visi. Besok kita mau seperti apa? The Staff. Dia bisa mempertemukan di tengah jalan. Dia bisa menyatukan dua perbedaan yang berbeda, dua polar opposite side. Ya, antara utara dan timur, kita bertemu di tengah. Dia paling diplomatis. Entah kenapa, mungkin ini energi seperti Libra. Kalau ini mau ngomong sekarang itu mungkin energi kan di Virgo ya. Ini tentang network dan friendship, juga teknologi dan hopes. Ada komunikasi yang mencerahkan, yang memotivasi kita untuk mengambil langkah dan jalan kita sendiri, dan untuk keluar dari apapun yang menyakitkan, untuk bertemu di tengah dan berkompromi, untuk memulai apapun yang mentransformasi diri kita menjadi yang lebih baik. Kita harus meninggalkan cara-cara yang lama. (46) 10 lagi. Iya, ini energi Libra. Dan ini juga energi Virgo. The Medicine Wheel. Atau bisa juga ini energinya Sagittarius. Nggak tahu kenapa. Healing.
Ini juga 10. 37 kan? 10. Oh enggak, yang ini yang 37, yang ini cuma 9, sorry. Yang ini yang 37, yang 10. Jadi apapun rahasianya, apapun yang kita tekan, yang kita kubur selama ini, yang kita selalu coba lupakan, harus keluar. Kan gini ya, The Ghost Dance. Segala luka ini masa lalu kita harus hadapin dan ungkapkan, dan jangan lupa keluar dari proses healing itu sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin. Energinya Merkuri, right? Ini juga 6. Balance. Ini tentang balance. Tidak ada yang tidak mungkin. Gue lihat ini energinya Venus, dan itu di Libra. Merkuri juga di Libra. 6 juga Libra. Balance. Karena sesuatu harus berakhir dan memulainya lagi dari tengah. Berkompromi. 9 tambah 3 12 3 9 dan 10 1. Dengarkan intuisi yang akan nge-guide kita, membimbing kita dan mengarahkan kita dalam mencari jalan petanya kita sendiri, dan mentransformasi kita sendiri. Kita diminta untuk cari jalannya kita sendiri dalam bertransformasi untuk menjadi yang seperti apa, karena kita bebas membentuk jati diri kita sendiri, karena segalanya adalah mungkin. Right? Oke, gue mau ambil Mystical Wisdom untuk portal 11. Pembelajaran apa yang bisa kita ambil di energi 11. Battle of the Blues. Take step forwards toward positive change. Take steps towards positive change. Yeah. Battle of the Blues. Ambil langkah menuju perubahan yang positif. Goddess guidance. Yang sehat dari universe apa? Untuk energi portal 11. Ooh la la, true love. Wow. Alright. Mystical, the wisdom of the oracle. Portal 11. Apa yang kita harus tahu untuk energi dari portal 11.
Apa yang kita harus tahu? Mending, ya, memaafkan setelah berkelahi. Clean it up, beresin. Dari Universe Tarot. Apa yang semesta ingin ucapkan? Oneness is my true nature. Kita adalah kesatuan. Kita semua adalah satu kesatuan. One society, oneness in all. Oke guys, semoga berguna. Ya, sampai ketemu di